pembelajaran matematika. Matematika mudah, fokus, dan menyenangkan. Kita akan melanjutkan materi di pekan lalu. So, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita simak videonya. Let's learn together. Check it out. Baik, kita akan melanjutkan bab fungsi kuadrat, di mana pada pekan ini kita akan membahas tentang dua grafik yang berpotongan dan aplikasi fungsi kuadrat. Nah, kedua grafik yang saling berpotongan ini ketika kamu menggambarkan grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat, atau menggambar dua grafik fungsi kuadrat, dimungkinkan kedua grafik tersebut saling berpotongan. Nah, di sini lihat di gambar ini ada tiga grafik ya, dimana yang lengkung ini yang berbentuk parabola ini adalah fungsi kuadrat. Nah, sedangkan yang garis ini, yang hijau ini adalah grafik fungsi linear ya. Jadi ada tiga grafik fungsi, ada dua grafik fungsi kuadrat dan ada satu grafik fungsi linear. Nah, berdasarkan di samping grafik fungsi linear, y sama dengan X dikurangi 1. Nah, ini adalah fungsi linear, fungsinya adalah Y sama dengan X dikurangi negatif 1. Dan grafik fungsi kuadrat yang pertama itu adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X plus 4. Nah, yang ini ya yang berpotongan dengan grafik linear. Itu adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X plus 4. Berpotongan pada dua titik koordinat, yaitu di sini ada 5,4 dan di sini ada 1,0. Sedangkan grafik fungsi kuadrat yang pertama itu adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X tambah 4, itu yang Y pertama. Dan grafik fungsi yang kedua, grafik fungsi yang kuadrat yang kedua adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X plus 2. Memiliki titik potong pada satu titik koordinat. Nah, di sini ini ada titik potong, titik menyatu atau titik bertemunya dua fungsi kuadrat, yaitu 2, negatif 2. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong tanpa menggambar grafik, yaitu dengan cara menyamakannya. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu menyamakan titik potong grafik fungsi linear dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ya. Jadi yang kita lihat grafik fungsi linear yang ini dengan grafik fungsi yang ini nih. Nah, selanjutnya cara menyamakannya bagaimana? Jadi fungsi linear yang Y sama dengan X dikurangi 1 dan fungsi kuadratnya itu adalah X kuadrat dikurangi 5X plus 4. Dengan menyamakan kedua fungsi diperoleh seperti ini. Jadi samain ya, Y sama dengan Y lagi gitu. Jadi fungsi linear sama dengan fungsi kuadrat. Jadi X kuadrat dikurangi 5X tambah 4 sama dengan X1 dikurangi X dikurangi dikurangi 1 gitu. Nah, untuk mencari titik potongnya tanpa melihat gambar ya, tanpa melihat grafik, itu teman-teman tinggal pindah ruaskan aja ini yang negatif 1 ke sini gitu ya, dari ruas kanan ke ruas kiri, pindah ruas. Jadi kalau misalkan X-nya karena positif, jadi kalau pindah ruas jadi negatif, karena satunya negatif, kalau pindah ruas jadi positif, sama dengan 0. Nah, si X kuadrat ada temannya nggak nih di sini? X kuadrat ada temannya nggak di sini? Tidak ada ya. Jadi kalau misalkan tidak ada, langsung tuliskan di sini aja X kuadrat. Nah, siapa yang punya teman? Yang punya teman yang sejenis itu negatif 5X dengan negatif X. Jadi negatif 5X dikurangi X, hasilnya adalah 6X. Terus 4 karena sama dengan 1, sama-sama tidak memiliki variabel, sama-sama tidak memiliki X ya. Jadi langsung dijumlahkan 4 tambah 5 sama 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, jadinya fungsinya adalah X kuadrat dikurangi 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, cari titik potongnya itu dengan cara pemfaktoran. Maksudnya pemfaktoran gimana? Ingat kemarin pembahasan pemfaktoran itu
perkalian berapa yang menghasilkan 5, tapi kalau dijumlahkan menghasilkan negatif 6. Nah, di sini kalau misalkan kemarin kan kita bikin kayak gini ya. Misalkan ini 5. Bikin negatif 1 kali negatif 6. Negatif 5. Hasilnya 5, ya kan? Terus kalau dijumlahkan negatif 1 ditambah negatif 5 hasilnya ada negatif 6. Maka kita punya nih titik angka di negatif 1 dan negatif 5. Nah, karena kita mencari nilai X ya, jadi kita tulis nih X dikurangi 1 sama dengan 0, X dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi kalau misalkan pindah ruas si 1 sama 5 ini karena sama-sama negatif, jadi kalau pindah ruas jadi positif. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Nah, dari nilai X tersebut kita dapat memperoleh nilai Y dengan mensubstitusikan nilai X pada salah satu fungsi. Nah, teman-teman terserah mau fungsi ini atau ini substitusinya ya. Kalau saya ngambil yang ini karena untuk mempermudah aja. Nah, sekarang kita karena ada 2 titik potong, ada 2 X. Jadi yang pertama itu untuk X sama dengan 1. Karena rumus fungsinya itu adalah Y sama dengan Y sama dengan X dikurangi 1, maka X-nya ganti dengan angka 1. Jadi 1 dikurangi 1, Y sama dengan 0. Diperoleh titik koordinatnya 1,0. Betul nggak 1,0? Nah, di sini ya. Oh, betul. Berarti jawabannya betul gitu. Nah, sekarang untuk X tadi kan sudah X sama dengan 1 ya. Sekarang ganti dengan X sama dengan 5. Untuk X sama dengan 5 tetap menggunakan fungsi yang ini juga, fungsi linear. Y sama dengan X dikurangi 1. Jadi X-nya ganti dengan angka 5. 5 dikurangi 1, Y sama dengan 4. Diperoleh titik koordinatnya adalah 5,4. Jadi titik potong pada titik koordinat yaitu 1,0 dan 5,4. Bu, kenapa kok nggak pakai fungsi kuadrat yang ini? Karena yang ditanyakan itu adalah fungsi linear dan fungsi kuadrat. Jadi kalau fungsi linear dan kuadrat itu tergantung sama soalnya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang kedua, karena tadi fungsi linear dengan fungsi kuadrat, yang kedua itu sebenarnya fungsi kuadrat dengan kuadrat ya teman-teman ya. Ini kuadrat gitu. Jadi kuadrat dengan kuadrat. Nah, fungsi kuadrat Y1 sama dengan X kuadrat dikurangi 5X plus 4 dan Y2 sama dengan X kuadrat dikurangi 5. Oh, maaf. Di sini adalah dikurangi 4X tambah 2 ya. Mohon maaf ini salah tulis. Jadi di sini ada X kuadrat dikurangi 5X tambah 4, terus yang Y keduanya itu adalah X kuadrat dikurangi 4X tambah 2 gitu ya teman-teman ya. Nah, sama caranya seperti yang tadi yang pertama, disamakan Y1 sama dengan Y2. Jadi fungsinya tulis nih X kuadrat dikurangi 5X plus 4 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X plus 2. Nah, dari sini pun sama caranya, dipindah ruaskan yang ini ke sini. Jadi karena ini kalau misalkan dipindah ruaskan menjadi negatif ya teman-teman ya. Karena di sininya positif gitu. Nah, kalau misalkan gitu tinggal perkalian aja nih. X negatif kali X kuadrat hasilnya adalah negatif X kuadrat. Negatif kali negatif 4X hasilnya adalah plus 4X. Terus negatif kali 2 hasilnya adalah negatif 2. Nah, di sini ada temennya nih, X kuadrat dengan X kuadrat ya. X kuadrat dengan X kuadrat. Temennya ada. Terus yang sejenis juga ada nih 5X dengan 4X. Itu sejenis. 4 dengan 2 juga sejenis. Nah, berarti tinggal hitung aja nih, X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya 0 ya. Terus 5X ditambah 4X hasilnya adalah negatif
X. Terus 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2, maka negatif X sama ditambah 2 sama dengan 0. Terus negatif X, si 2 nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif 2. Jadi untuk mencari X ya, bukan mencari negatif X, untuk mencari X sama dengan 2 gitu. Dari nilai X di atas kita dapat memperoleh nilai Y dengan mensubstitusikan nilai X pada salah satu fungsi. Jadi teman-teman terserah nih mau fungsi ini atau fungsi ini ya, terserah teman-teman. Di sini saya ngambil fungsi yang pertama, yaitu di mana fungsinya adalah X kuadrat dikurang 5X plus 4. X-nya sama dengan 2, jadi nilai X-nya ganti dengan angka 2. X dikuadratkan, terus 5 kali 2, karena 5 kali X kan, artinya ditambah 4. 4 dikurangi 10 ditambah 4 hasilnya negatif 2. Jadi diperoleh titik potongnya pada titik koordinat 2, negatif 2. Selanjutnya, aplikasi fungsi kuadrat. Aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Berikut diantaranya adalah yang pertama, kegiatan lompat trampolin. Yang kedua, kegiatan membuat balok dan persegi panjang. Yang ketiga, kegiatan lompat jauh dan lompat tinggi. Keempat, gerakan bola dalam permainan bola basket dan sepak bola. Dan yang kelima adalah pembuatan talang air. Di sini berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah optimalisasi fungsi kuadrat. Langkah pertama yaitu tentukan variabel yang akan dioptimalisasi, yaitu Y, dan variabel yang bebas yaitu X. Langkah yang kedua adalah jika model Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C tidak diketahui, maka bentuklah model Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dari permasalahan. Yang langkah ketiga yaitu tentukan nilai optimum dari model yang didapatkan pada langkah kedua. Nah, untuk memperjelas langkah-langkah tadi, ada contoh soalnya ini. Contoh soalnya itu adalah tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dengan bentuk fungsi fx sama dengan negatif 16x kuadrat plus 112x dikurangi 91. Tentukan nilai maksimum balon udara dalam meter, karena kalau balon udara itu tinggi ya, jadi terlalu banyak kalau dihitung dalam sentimeter gitu. Terus lanjut, diketahui dulu fungsinya nih teman-teman ya. Kita tulis lagi fungsinya fx sama dengan negatif 16x kuadrat ditambah 112x dikurangi 91 merupakan tinggi balon udara. Ditanya tinggi maksimum balon udara. Jawab nih, kita menggunakan langkah pertama. Tentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y. Y-nya itu ini ya, fx itu sama dengan Y. Jadi fx-nya kalau di sini ya, fx sama dengan Y. Terus variabel bebasnya yaitu X. Langkah kedua, modelnya itu kan sudah ya, karena ini sudah berbentuk fungsi, maka langsung dituliskan aja seperti ini. Selanjutnya, langkah ketiga adalah tinggi maksimum. Nah, di sini di fungsi ini sudah terlihat ya teman-teman ya, nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, di sini A-nya itu adalah negatif 16, terus B-nya 112, C-nya negatif 91. Nah, untuk menghitung tinggi maksimum menggunakan rumus ini. Y sama dengan negatif D per A. Terus D-nya dijabarkan karena D ini adalah diskriminan, jadi Y sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nah, B-nya ini berapa tadi teman-teman? B-nya adalah 112 dikuadratkan. A-nya berapa? A-nya negatif 16, C-nya negatif 91. Nah, jadi contohnya cara penghitungannya seperti ini. Selanjutnya 112 dipangkatkan menghasilkan 12.544, terus dikurangi 4 kali negatif 16 kali negatif 91 menghasilkan negatif 5.824. Nah, terus dibagi, ini negatif ya teman-teman ya, 4-nya ya, 16-nya negatif 4 kali negatif 16.
Jadi menghasilkan negatif 64. Negatif 6720 dibagi negatif 64 menghasilkan 105 meter. Jadi tinggi maksimum balon udaranya itu adalah 105 meter. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Untuk bab persamaan dan fungsi kuadrat sudah selesai. Silakan teman-teman untuk menuliskan poin-poin penting dari video yang sudah saya jabarkan tadi. Jika sudah selesai, silakan teman-teman konfirmasi di bagian classroom, di bagian komentar classroomnya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.